Bayi itu hampir terlelap saat sesosok monster tiba-tiba muncul dari ketiadaan dan melancarkan serangan. Sayangnya, ini bukan bayi biasa. Hanya dengan satu lirikan tajam, iblis itu hancur berkeping-keping. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah salah satu pejuang paling ditakuti yang pernah ada. Namun kini, ia berinkarnasi sebagai seorang anak di dunia fantasi, memikul tanggung jawab sebagai harapan terakhir dunia ini. Kisah ini bermula pada tahun 1542, di puncak Gunung Hakone yang diselimuti awan, sebuah pemandangan mengerikan tengah berlangsung. Di tempat tersembunyi, anak-anak diikat dalam posisi terbalik dengan gestur digantung di atas kobaran api yang membakar mereka hidup-hidup. Tak jauh dari sana, para pengawas menyaksikan dengan tatapan dingin, sambil mengeluh bahwa anak-anak tahun ini sungguh tidak berguna. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak lazim menarik perhatian mereka. Salah satu bocah yang tergantung di atas api tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikit pun. Ia tetap tenang sepenuhnya. Tak hanya selamat dari siksaan itu, ia bahkan menunjukkan bakat alami dalam manipulasi elemen api. Bocah yang sama itu nantinya akan tumbuh menjadi pembunuh mematikan di usia yang sangat muda, melenyapkan banyak ninja lain sebagai bagian dari ujian brutal. Para pengamat pun terkesima. Bocah itu telah menguasai setiap seni ninja yang diketahui manusia pada usia yang begitu belia. Seorang ketua yang menyaksikan ujian itu tersenyum yakin, menyatakan bahwa anak inilah yang kelak akan memimpin klan. Menjelang 1546, selama pertempuran malam di Kawagoe, medan perang telah bermandikan darah. Di era itu, hiduplah para prajurit yang terkubur dalam bayang-bayang sejarah, lahir hanya untuk mati dalam senyap. Sejak lahir, mereka dididik sebagai jenius dan dilatih tanpa henti dalam ninjutsu pembunuhan terlarang. Para prajurit ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk kusa atau rumput, raa yang berarti kacau, atau hamari. Di atas kekacauan itu, seekor burung terbang bebas sebelum hinggap di atas bangunan megah, diam-diam mengamati pertumpahan darah di bawah. Di dalam bangunan tersebut, 3 ninja bersujud di hadapan pemimpin mereka. Pria itu memuji serangan kejutan mereka yang luar biasa, menyebutnya agung, dan mengumumkan bahwa sang penguasa sangat puas dengan kemenangan mutlak tersebut. Pria ini adalah Hojo Jinan. Ia menjelaskan bahwa tuan mereka akan memberikan upeti dan perbekalan, seraya menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerja mereka ke depan. Namun, fokus utamanya tertuju pada ninja di tengah, sang protagonis kita, Fuma Kotarofe. Tanggapannya singkat dan patuh. Setelah membubarkan mereka, ketiga ninja itu menghilang seketika. Sesaat kemudian, sesosok bayangan muncul dari balik punggung Hojo, memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai mereka. Klan Fuma, bahkan di antara para ninja, adalah golongan yang berbeda. Kekuatan mereka ditempa melalui pelatihan biadab yang hampir mendekati kegilaan. Medan perang yang mereka tinggalkan tidak lebih dari tumpukan mayat yang tak lagi bisa dikenali. Ninjutsu mereka telah melampaui teknik biasa. Hojo Jinan tertawa kecil sembari menepis kekhawatiran itu. Klan Fuma terikat oleh aturan mutlak kesetiaan abadi kepada klan Hojo. Setiap pelanggaran berarti kematian instan. Klan itu terikat oleh rantai besi kesetiaan. Dengan tawa pelan, ia menyebut mereka sebagai makhluk malang dan alat yang praktis. Menjelang tahun 1579, dalam pertempuran Kizagawa, sebuah pasukan menyerbu maju dengan target melenyapkan jenderal musuh. Namun saat mencapai target, mereka hanya mendapati seorang anak kecil berdiri di sana. Jenderal itu terhenti dalam kebingungan, tak habis pikir mengapa seorang bocah berdiri sendirian di medan perang. Anak itu dengan tenang mengangkat tangan ke topengnya dan perlahan melepasnya. Lalu ia membuka mulutnya, giginya terkatup, dan percikan api meledak keluar. Api melalap sekujur tubuhnya bagaikan neraka hidup. Ini bukanlah serangan biasa, melainkan transformasi api. Kobaran api menyebar dengan cepat, melahap segala sesuatu di dekatnya. Ia tidak sendirian. Di bawah pasir, rekan-rekannya telah menunggu. Erupsi api itu menjadi sinyal bagi mereka. Saat mereka muncul, pasukan musuh mendapati diri mereka terkepung oleh sekelompok ninja muda yang mengerikan. Mereka tidak tampak seperti anak-anak, melainkan iblis yang bangkit dari neraka. Sebelum komandan musuh sempat bereaksi, sang protagonis muncul di belakangnya dan menghancurkan kepalanya tanpa usaha berarti. Itu bukan lagi pertempuran, melainkan pembantaian. Membunuh adalah segalanya. Setiap nyawa yang terenggut berarti kelangsungan hidup. Sang protagonis terus menapaki jalan ini seolah-olah itu adalah jalan ninjanya. Akhirnya, Watu mengejarnya. Pada 1613, di usia 80 tahun, dirantai, bersimbah darah, dan kehilangan satu kaki. Pejuang yang dulunya ditakuti itu diarak melewati jalanan. Penduduk desa menatap dan berbisik, menyebutnya monster dan iblis. Tahun itu, Fuma Kotaro akhirnya ditangkap oleh Keshogunan Edo, para samurai. Klan Hojo, yang telah dilayani oleh Fuma selama beberapa generasi, telah jatuh ke tangan Toyotomi Hideyoshi selama pengepungan Odawara. Desa tersembunyi mereka hancur. Sebelum eksekusi pemenggalan, sebuah pertanyaan terakhir diajukan mengenai kata-kata terakhirnya. Tak ada satupun kata yang terucap. Algojo mengejek legenda yang telah jatuh itu, mengklaim bahwa bahkan Fuma Kotaro tidak bisa mengalahkan jumlah pasukan yang masif, dan berkomentar bahwa klan Koga dan Iga masih memiliki kegunaan. Komentar itu memicu tatapan dingin yang menusuk. Meskipun usianya sudah lanjut, niat membunuhnya masih setajam silet. Fuma Kotaro tidak menunjukkan reaksi lebih lanjut. Di usia senja, akhir hidup tidak lagi berarti apa-apa. Jauh di lubuk hatinya, ia bertanya mengapa hidupnya harus berlangsung begitu lama. Kematian tidak pernah menjadi sesuatu yang ia takuti. Jadi, kekuatan apa yang membuatnya terus bernapas selama ini? Saat tatapannya melayang ke atas dan melihat seekor burung, mengenali burung itu sebagai layang-layang master, ia bertanya-tanya berapa lama makhluk itu akan hidup dan apakah hidup sebebas itu mungkin baginya. Kata, kebebasan, menggerakkan sesuatu yang terkubur jauh di dalam hatinya. Sejak kecil, itulah impiannya. Tahun berlalu, namun kebebasan
sejati tak pernah terjangkau. Kemudian, dalam sekejap mata, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Matanya tetap terbuka saat hal itu terjadi. Tiba-tiba, sebuah jari raksasa berwarna merah padam, seolah terulur dari gerbang neraka, menekan dahinya. Suara gelap yang dingin menyatakan bahwa ia telah terpilih. Suara itu mengklaim sebagai entitas yang menyaksikan dunia melalui segala hal. Sebuah cahaya mulai bersinar. Suara itu menyatakan bahwa kehidupan akan dimulai kembali. Semuanya memudar ke dalam kegelapan. Saat kesadaran perlahan kembali, sang protagonis membuka mata dan melihat tangan bayi yang kecil. Ia tidak tahu di mana dirinya, dan pada saat yang sama, ia merasa sesak. Bertindak berdasarkan insting, ia mengaktifkan jurus transformasi apinya. Api meledak dengan dahsyat. Ternyata, selama ini ia berada di dalam seekor naga. Sang protagonis terlahir kembali sebagai bayi, dan kebingungan menyelimutinya. Dunia di sekelilingnya benar-benar asing. Pulau-pulau melayang di langit dan pemandangan luar biasa aneh mengisi cakrawala. Naga yang baru saja ia hancurkan jatuh ke bawah, menabrak langsung sebuah kastil yang dibangun di atas pohon kolosal, menghancurkannya hingga tak bersisa. Sosok kecil sang protagonis mendarat di atas bangkai naga. Sambil menengadah, Kotaro melihat makhluk mendekat. Muncul. Di hadapannya adalah seorang goblin. Bayi protagonis terkejut melihat iblis untuk pertama kalinya. Bagian paling aneh adalah mereka adalah makhluk bersayap, makhluk yang ia identifikasi sebagai kadal terbang. Lalu ia tersenyum. Setelah merangkai kepingan ingatan, ia menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Kembali ke masa lalu, ke saat protagonis membunuh naga itu. Seseorang kebetulan mengamati segalanya dari bawah. Awalnya, ia tidak menunjukkan reaksi, tetapi saat ia melihat seorang bayi meledak keluar dari naga, matanya terbelalak kaget. Sementara itu, bocah kita menikmati rasa kebebasan pertamanya. Narasi beralih saat konteks tentang dunia ini terungkap. Pahlawan Arlat mengalahkan Raja Iblis hampir 100 tahun yang lalu. Ia dan kelompoknya dikenal sebagai 4 pahlawan besar. Nama mereka terukir menjadi legenda. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Iblis lain muncul. Sayangnya, Raja Iblis baru ini dan rasnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Kemanusiaan mulai kehilangan wilayah, dan tanah manapun yang ditaklukkan oleh iblis secara otomatis menjadi bagian dari alam iblis. Bicara soal itu, seorang iblis muncul dari asap dan puing-puing. Goblin kolosal itu adalah Raja Goblin, dan ia saat ini sedang menginjak kepala protagonis kita. Bagaimanapun, Raja Goblin mengungkapkan kebingungan saat ia mencoba memahami bagaimana seorang anak manusia bisa meledak keluar dari seekor naga. Menendang protagonis ke samping, ia menyebut manusia sebagai sekumpulan makhluk yang lemah dan menyedihkan. Sang protagonis tidak mengalami kerusakan akibat tendangan itu, meninggalkan Raja Goblin dalam kebingungan. Saat itu juga, bawahan, Raja Goblin berjalan mendekat dan memberitahu raja mereka bahwa kastil langit para goblin telah hancur total. Sisanya merespons dengan satu suara, bersorak bahwa kehancuran kastil mereka tidak bisa dimaafkan. Mengikuti keinginan bawahannya, Raja Goblin bergerak untuk menghabisi protagonis sebagai pelampiasan amarah. Dengan sorak-sorai sebagai penyemangat, ia mengayunkan pedang raksasanya dengan kekuatan penuh. Saat bilah pedang menghantam, tanah retak. Goblin lainnya menjadi bersemangat, mengira protagonis telah terbunuh. Namun saat debu mereda, protagonis melangkah ke samping tepat pada waktunya. Ia sempat tertegun sejenak, berpikir bahwa itu adalah saat yang sangat genting. Bingung, Raja Goblin bertanya-tanya bagaimana protagonis menghindar serangan saat ia masih bayi. Sang protagonis memiliki pemikiran yang sama. Bayi memiliki tulang yang belum berkembang, membuatnya sulit untuk bergerak dengan benar. Tapi sayangnya bagi mereka, ia bukanlah bayi biasa. Sang protagonis berhasil berdiri dan berpikir hanya sebanyak itu yang bisa ia lakukan. Para goblin menatap dengan syok. Siapapun akan bertanya-tanya melihat bayi berdiri tanpa bantuan. Namun pada saat berikutnya, protagonis menghilang. Muncul di belakang Raja Goblin, ia mematahkan lehernya dengan putaran yang brutal. Menggunakan jurus andalannya, ia mengeluarkan ninjutsu apinya. Meminjam kobaran api di sekitarnya, tubuh Raja Goblin meledak dalam api. Pada saat yang sama, protagonis mengintensifkan api tersebut, membakar Raja Goblin hingga menjadi abu. Sebelum goblin lainnya bisa merespons, mereka juga terkena serangan tersebut. Sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang bayi bisa memiliki penguasaan atas sihir api tingkat tinggi. Sebelum kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, adegan berubah ke perspektif berbeda dari kastil langit. Tangga panjang menuju ke puncak kastil langit. Sosok misterius yang sama dari sebelumnya terlihat. Saat ia berjalan ke atas, pikirannya terungkap. Ia ingat bahwa tempat ini dulunya adalah wilayah Raspberry. Ia datang ke sini karena menduga sang protagonis mendarat di kastil langit bersama dengan naga. Namun saat mencapai puncak, ia tertegun sejenak. Melihat mayat goblin yang berserakan, ia mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu pada detik berikutnya, ia melihat sosok yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Kelelahan setelah bertarung, protagonis kita telah tertidur. Ia mendekat perlahan, mengamatinya dan bertanya-tanya apakah benar ia yang melakukan semua ini. Membuka tudungnya, ia mengungkapkan dirinya sebagai seorang elf wanita. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa ia akhirnya menemukannya dan menyebut sang protagonis sebagai harapan terakhir umat manusia. Identitas aslinya adalah Hyria Titania, satu dari 4 pahlawan dari legenda. Di bab berikutnya, sang protagonis melihat sekilas ingatannya. Orang tuanya dibunuh dan desanya diserang, meninggalkan
meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Ninja klan Fuma yang bertanggung jawab atas pembantaian itu terkejut bahwa ia selamat dari neraka itu dan langsung melabelinya sebagai seorang jenius. Pada saat yang sama, sang protagonis perlahan terbangun dengan terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia melihat kenangan dari kehidupan masa lalunya. Kirie menyadari bahwa ia akhirnya terbangun. Sementara itu, protagonis bertanya-tanya tentang identitas wanita itu. Melihat telinga peri yang runcing itu, ia menyadari bahwa ia adalah penghuni dunia ini. Kirie, di sisi lain, dengan lembut membaringkannya. Menyapa protagonis dengan namanya, ia secara formal memperkenalkan diri. Kotaro terkejut dan secara alami bertanya-tanya bagaimana ia mengetahui namanya. Seolah membaca pikirannya, Titania meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia mengambil inisiatif untuk melihat ingatannya tanpa izin, membuat bocah kita tertegun dan bertanya-tanya teknik macam apa itu. Mengesampingkan hal tersebut, ia dengan rendah hati meminta izin untuk tetap berada di sisinya. Ia percaya bahwa ia mungkin mengalami ketidaknyamanan sebagai bayi dan menawarkan bantuan. Sang protagonis tetap diam sejenak setelah mendengar ini. Idenya untuk membantu membuatnya mempertanyakan niat wanita itu. Terlepas dari apakah ia mencoba sesuatu yang bodoh, ia akan dengan mudah membunuhnya. Karena ia baru di dunia ini dan dibatasi oleh tubuh bayinya, mengandalkan wanita itu untuk saat ini mungkin bukan ide yang buruk. Memasang senyum paling cerah yang bisa ia kelola, ia setuju. Senyum ceria itu bisa meluluhkan hati siapapun. Seolah pada aba-aba, Titania memeluknya erat, mengekspresikan kegembiraannya karena sang protagonis menerima tawarannya. Namun ia segera menyadari bahwa ia membuat protagonis sesak napas dengan dadanya. Karena itu, ia dengan cepat meminta maaf, mengatakan bahwa ia terlalu bersemangat karena senyumnya yang menggemaskan. Sementara itu, protagonis meluangkan waktu sejenak untuk memproses apa yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang dengan tulus bahagia membantunya. Selain itu, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda niat membunuh atau penipuan. Namun, ia menolak untuk menurunkan kewaspadaannya. Dari pengalaman, ia tahu kebaikan terkadang bisa menjadi sebuah acting, dan pada akhirnya tujuan mereka mungkin untuk menjadikannya anjing suruhan. Dalam hidup ini, satu-satunya tujuannya adalah mendapatkan kebebasan. Dengan pikiran itu, ia tiba-tiba tertidur. Kirie menyadari bahwa ia pasti terlalu memaksakan diri. Sementara itu, protagonis hanya bisa menyalahkan tubuh kecilnya karena ia mudah lelah. Namun, setelah memasuki dunia ini, ia merasa santai dan bebas. Singkatnya, ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia tidur dengan damai di kehidupan sebelumnya. Masa lalunya dipenuhi dengan pertarungan terus-menerus dan satu-satunya tatapan yang diarahkan padanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia harus terus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang ia beristirahat dengan damai dan Hirie dengan lembut memintanya untuk tidur nyenyak. Selain itu, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah sendirian lagi. Anda tahu, saat ia menemukan protagonis, hal pertama yang ia lakukan adalah menggunakan mantra pembaca memori untuk memahami apa yang terjadi. Dengan melakukan ini, ia secara tidak sengaja melihat kenangan dari kehidupan sebelumnya sang protagonis. Ia tidak bisa mempercayai kesulitan yang harus ia tanggung di usia yang begitu muda. Bahkan saat beristirahat, ia harus tetap waspada. Lebih jauh lagi, ia melihat banyak orang yang ia bunuh hanya untuk bertahan hidup. Ia juga menyaksikan kematiannya yang brutal dan akhirnya melihat apa yang terjadi pada goblin malang tadi. Bahkan sebagai bayi, protagonis masih membawa niat membunuh yang tajam yang sama. Dan bahkan setelah pertarungan, ia tidak pernah benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Pada titik ini, Titania merasa sangat sedih dan bahkan meneteskan air mata untuknya. Untuk menekan emosi seseorang seumur hidup, ini membuatnya takut pada ninja. Dengan satu langkah yang salah, mereka bisa dengan mudah jatuh dan tidak berbeda dari iblis. Namun, Kotaro berbeda. Meskipun menyegel emosinya, ia tidak pernah kehilangan harapan. Karena itu, ia teringat teman-teman lamanya dan percaya tanpa keraguan bahwa sang protagonis memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan dunia mereka. Jadi dalam hidup ini, ia ingin bersantai, menikmati hidup, dan belajar untuk mengekspresikan cinta karena sekarang ia tidak lagi sendirian. Tiba-tiba, Raja Goblin dari sebelumnya muncul. Rupanya, ia tidak mati. Ia tidak bisa mempercayai bahwa seorang manusia, apalagi seorang bayi, berhasil melakukan ini pada Raja Goblin yang agung. Karena itu, ia bergerak untuk menghabisi protagonis. Tapi pada saat itu, mata sang protagonis tiba-tiba terbuka lebar. Dengan satu lambaian tangan kecilnya, Raja Goblin langsung musnah. Merasakan sesuatu yang aneh, Kirie berbalik. Namun, ia menjadi bingung ketika tidak melihat apapun di sana. Sang protagonis memukul dengan sangat kuat hingga menghancurkan bahkan pegunungan yang jauh. Dengan itu, ia dengan tenang kembali tidur. Pada saat yang sama, Kirie Titania menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh iblis. Karena itu, ia mengaktifkan mantra angin yang langsung membunuh iblis bersayap yang memata-matai mereka. Sekarang setelah mereka terlihat, ia tahu lokasi mereka telah terungkap. Sudah saatnya baginya untuk meninggalkan alam iblis bersama Kotaro. Untungnya, jalan tercepat keluar dari alam iblis mengarah melalui alam elf. Namun sayangnya, itu berarti melewati hutan redwood besar yang berbahaya. Sementara itu, di lokasi lain di dalam alam iblis, pertemuan rahasia sedang berlangsung. Seorang bawahan Raja Iblis melaporkan lokasi Hirie Titania dan mengonfirmasi bahwa Raja Peri juga telah ditemukan. Sosok yang kurus, yang diduga sebagai Raja Iblis, menganggap berita itu menarik. Salah satu komandan Raja Iblis terkejut bahwa ia masih hidup. Namun, mereka awalnya menyimpulkan bahwa laporan itu tidak berguna mengingat Hirie telah kehilangan kekuatannya. Tetap saja, Iblis itu melanjutkan laporannya dengan mengatakan kekhawatiran sebenarnya adalah bayi yang ia bawa. Ia kemudian menunjukkan cuplikan pertarungan protagonis dengan Raja Goblin. Para iblis terdiam saat mereka melihat mata sang protagonis. Mereka segera menyadari bahwa bayi itu jauh dari kata biasa. Menyapa ruangan, Raja Iblis akhirnya berbicara. Ia memerintahkan mereka untuk memberitahu Raja Peri tentang bayi
menyukai itu. Ia ingin Hirie Titania dibunuh, tetapi ia ingin protagonis ditangkap hidup-hidup. Dengan itu, pertemuan berakhir. Kembali ke Hirie. Ia saat ini sedang berlari sambil dikejar oleh serangga raksasa. Sebenarnya, coret itu bukan hanya satu, tapi banyak. Sementara itu, sang protagonis menjadi bersemangat melihat serangga sebesar itu untuk pertama kalinya. Hirie sekarang harus memegangnya dengan hati-hati saat berlari agar ia tidak jatuh. Karena mereka kalah jumlah, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Namun saat berlari, ia melihat banyak monster bersayap mendekat. Sebagai tanggapan, ia menggunakan Grand Wind Rupture. Mantra kuat itu mengiris semua monster menjadi potongan-potongan. Sang protagonis terkejut. Ia memperhatikan bahwa Hirie menggunakan sesuatu yang mirip dengan ninjutsu. Meskipun ia jelas terampil, sang protagonis merasakan masalah. Gelombang monster tampak tak ada habisnya. Hirie hanya bisa menggertakkan giginya karena kesal. Karena itu, ia mulai berharap ia tidak kehilangan kekuatannya. Berlawanan dengan ekspresi tegangnya, sang protagonis tampak bersenang-senang. Tapi kemudian ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Makhluk bersayap kecil tiba-tiba muncul di antara mereka dan monster. Saat dilihat lebih dekat, ternyata mereka adalah peri, memasang senyum paling menawan. Mereka bertanya apa yang dilakukan monster itu, memberitahu bahwa mangsanya, protagonis dan Hirie, adalah milik mereka. Monster itu melihat mereka sekali sebelum kabur seolah hidupnya bergantung padanya. Sekarang, protagonis menonton dengan bingung. Berbalik ke arah Hirie, para peri terkejut bahwa ia berani menginjakan kaki di tempat ini. Namun pada saat berikutnya, mereka mengungkapkan sifat iblis mereka yang sebenarnya sambil memanggil Hirie sebagai elf kotor. Namun, Hirie tidak terlalu terkejut. Ia mengharapkan sebanyak ini dan mencatat dalam hati bahwa jalan ini tidak dapat dihindari. Adapun protagonis, ia secara mengejutkan dalam suasana hati yang ceria karena bertemu dengan makhluk lain. Bagaimanapun, peri iblis kesal melihat Hirie. Mereka berencana untuk melahapnya dan menuntut agar ia menyerahkan protagonis, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba dicengkeram di area sensitif mereka. Adapun orang yang bertanggung jawab itu adalah protagonis. Pada titik ini, kepekaannya terhadap bahaya adalah nol. Sementara itu, Hirie tertegun dan tidak mengerti bagaimana ia berhasil meninggalkan lengannya. Ia hampir memperingatkannya bahwa kelompok peri ini sangat ganas dan ia tidak boleh memprovokasi mereka. Namun, melihat betapa bersemangatnya ia, bersama dengan senyumnya yang menggemaskan, ia membeku karena kegirangan. Suasana hati protagonis tampaknya menular. Sementara itu, peri lainnya menjadi kesal melihat ini. Sebagai tanggapan, mereka menyiapkan duri racun dari mulut mereka. Melihat ini, Hirie Titania sedang dalam proses memperingatkan protagonis, tetapi sudah terlambat. Beberapa duri telah ditembakkan langsung ke arahnya. Bergerak cepat, protagonis menangkap semua duri dalam satu gerakan. Melihat ini, para peri terkejut. Menjadi serius, matanya berkilat dengan niat membunuh. Sang protagonis mengirim kembali duri-duri itu ke pengirimnya. Setiap peri tertusuk oleh duri beracun. Dengan itu, mereka jatuh seperti serangga yang telah dibasmi. Orang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa bergerak seperti itu. Sementara itu, protagonis berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa menahan keinginan untuk bereaksi setiap kali seseorang mencoba membunuhnya. Sekarang suasana hati baiknya benar-benar hancur dan sekali lagi ia mulai merasa mengantuk. Tiba-tiba duri besar dikirim ke arahnya. Bergerak berdasarkan insting, Hirie menyelamatkannya. Sang protagonis tertegun sejenak. Bukan karena serangan itu, tetapi kemungkinan karena ini pertama kalinya. Seseorang menempatkan diri mereka dalam bahaya hanya untuk menyelamatkannya. Hirie, dalam proses menyelamatkannya, menderita cedera di punggungnya. Karena duri itu mengandung racun melumpuhkan, ia merasa tidak bisa bergerak. Melihat ini, salah satu peri yang selama tertawa mengejek karena ibu mereka telah tiba. Sang ibu tidak hanya terlihat seperti versi dewasa dari para peri, tetapi juga beberapa kali lebih berbahaya. Ia juga mengenali Hirie dan menyatakan keterkejutannya bahwa ia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Sebagai tanggapan, Hirie menggumamkan nama Elva. Elva menyuruh Hirie untuk menyerahkan protagonis, menambahkan bahwa Hirie harus mati di tangannya agar Elva diakui sebagai salah satu dari 10 iblis. Hirie, di sisi lain, hampir tidak percaya apa yang ia dengar dan akan bertanya mengapa, tetapi Elva membungkamnya dengan mengeluarkan tombak aneh dari mulutnya. Ia melancarkan serangan, memberitahu Hirie bahwa ia tidak akan lagi menerima perintah dari seorang elf. Hirie berhasil menghindar dan menggertakkan giginya sambil memegang protagonis. Melihat ini, Elva mengungkapkan sedikit kejutan bahwa Hirie masih bisa bergerak meskipun diracuni. Namun, ia memutuskan untuk meningkatkan konsentrasi racun dan menghabisinya. Berjuang untuk berdiri meskipun dalam situasi saat ini, Hirie bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan protagonis dalam keadaan apapun. Mendengar ini, protagonis diam-diam mengamati ekspresi tekadnya yang tegas namun teguh. Sebagai tanggapan, Elva menyuruhnya mati sambil melepaskan serangan yang disebut Fairy King Grand Dance. Beberapa serangan destruktif diluncurkan saat Elva menyerbu ke arah Hirie. Namun, ia dihentikan di tengah jalan oleh satu jari kecil, membuatnya terkejut. Hirie, yang sudah menyadari kekuatan protagonis, masih terkejut melihatnya menghentikan serangan dahsyat Elva hanya dengan satu jari. Sementara itu, Kotaro mengakui memiliki perasaan aneh yang tidak ia mengerti. Ini pertama kalinya ia merasa perlu untuk melindungi seseorang selain dirinya sendiri. Elva terkejut bahwa ia menghentikan serangannya hanya dengan satu jari. Sekarang ia mulai mengerti mengapa Raja Iblis menginginkan protagonis. Sementara itu, Kotaro berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia terus-menerus dibatasi karena tubuhnya. Terlepas dari itu, masih ada satu teknik yang bisa berhasil
melambaikan jarinya, ia mengaktifkan ninjutsu yang disebut Finger Sever. Segera, tubuh Elva terputus di beberapa tempat oleh serangan tak terlihat. Ia menyerang kesakitan, menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan protagonis padanya. Sementara itu, tangan kecil protagonis terlihat gemetar setelah menggunakan serangan itu. Tapi tiba-tiba, Hirie menghentikannya, mengira ia berencana untuk menyerang lagi. Ia bersikeras bahwa protagonis mengampuni Elva. Melihat ini, Elva bertanya apa yang dilakukan Hirie. Hirie menjawab bahwa ia ingin menyelamatkannya. Sang protagonis tampak bingung dengan penjelasan ini. Bagaimanapun, ia bukan tipe yang menunjukkan belas kasihan setelah diserang lebih dulu. Karena itu, Hirie menjelaskan bahwa para elf dan peri pernah hidup bersama di hutan yang sama. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa saat itu tempat ini disebut hutan pohon raksasa dan berlimpah. Selain itu, para elf dan peri membentuk aliansi yang membantu menumbuhkan dan melindungi hutan. Karena para elf lebih unggul dalam intelektual, mereka memerintah hutan sementara para peri dengan jumlah dan kemampuan tempur mereka melindunginya dari ancaman. Karena pengaturan ini, kaumnya menggunakan para peri karena mereka dianggap lebih rendah dalam intelektual dan peradaban, digunakan lagi dan lagi. Dua ras yang seharusnya berbagi pengertian timbal balik justru menumpuk kebencian bertahun-tahun terhadap kaumnya. Pada akhirnya, perang menjadi tak terelakkan. Hirie mengakui bahwa pada saat itu ia masih muda dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sang protagonis mengerti karena hal yang sama terjadi di dunianya sendiri. Dari pengalaman, ia tahu bagaimana rasanya terus-menerus digunakan. Namun, Hirie memiliki keyakinan yang begitu kuat di usia muda. Tapi saat ia mengungkapkan bahwa perang itu terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu, protagonis terkejut. Ia selalu mengira Hirie adalah seorang gadis berusia 20-an, tetapi ia sebenarnya jauh lebih tua darinya. Elva menyela sambil mengalami semacam transformasi, mengatakan bahwa sejarah membuat telinganya busuk. Ia tertawa, berpikir racun tadi pasti sudah beredar ke seluruh tubuh Hirie. Masih mengalami transformasinya. Ia memberitahu Hirie bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi penyesalan para peri adalah dengan membunuhnya. Sebagai tanggapan, Hirie menyuruhnya berhenti, bersikeras bahwa konflik yang berkelanjutan tidak berarti dan pada akhirnya akan menghancurkannya. Elva berteriak padanya untuk tutup mulut, menambahkan bahwa ini adalah misinya. Ia menjelaskan bahwa ia juga pernah seperti Hirie, seorang putri tak berdaya yang tidak bisa melakukan apapun. Tapi kali ini, ia bersumpah untuk membunuhnya untuk membalaskan dendam para peri. Sementara itu, Hirie memperhatikan segel sihir yang terlihat di leher Elva. Ia mengenalinya sebagai segel kontrak dan pikiran dingin muncul di hatinya. Elva mengonfirmasinya, mengatakan Hirie kemungkinan akan melakukan hal yang sama di posisinya sebelum, mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis. Kilas balik ke masa lalu menunjukkan bahwa Elva dan Hirie pernah saling mengenal. Pada saat itu, Hirie bertanya pada temannya mengapa konflik seolah tidak pernah berakhir. Manusia, iblis, dan ras binatang selalu bertarung, dan setiap ras tampaknya dalam konflik terus-menerus. Karena itu, Hirie takut akan masa depan di antara ras mereka. Sebagai tanggapan, Elva meyakinkan temannya untuk tidak khawatir. Terlepas dari situasinya, ia mengingatkan Hirie bahwa mereka adalah teman, dan jenis konflik yang ditakuti Hirie antara peri dan elf tidak akan pernah terjadi. Hirie tampak tertegun pada awalnya sebelum menunjukkan senyum atas kepastian ini. Kembali ke masa kini dan sekarang telah sepenuhnya berubah. Elva berkomentar tentang kekuatan luar biasa yang ia miliki, menambahkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis, dan sekarang sudah waktunya bagi Hirie untuk mati. Sementara itu, Hirie merasa kesal sekaligus kasihan terhadap temannya. Leher Hirie adalah jimat. Ia mencatat bahwa ia telah menyimpannya untuk kesempatan tertentu, tetapi demi Elva, ia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Sementara itu, Elva salah mengartikan keadaan kontemplatif Hirie sebagai ketakutan yang membuatnya tidak bisa berbicara. Dengan itu, ia bergegas maju dengan serangan yang disebut Fairy King Grand Dance Crucifix. Ia tertawa, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia pasti telah menghancurkan Hirie. Tapi saat debu mereda, ia menemukan bola emas di pusat serangannya. Di dalam bola magis, protagonis mengamati Hirie saat sayap tiba-tiba muncul di punggungnya entah dari mana. Sementara itu, Elva terkejut dan bingung dengan besarnya jumlah energi magis yang terpancar dari Hirie. Ini seharusnya tidak mungkin mengingat Hirie seharusnya kehilangan kekuatannya. Sementara itu, Hirie, sekarang dalam mode bijak, mulai merapalkan mantra buff. Pertama, ia menghapus semua debuff, diikuti dengan pemulihan stamina. Dengan itu, lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dan mencengangkan. Sementara itu, protagonis merasakan efek pemulihan sihir, bertanya-tanya ninjutsu macam apa ini. Pada saat yang sama, Elva mulai menyadari apa yang terjadi, tetapi masih merasa tidak mungkin untuk percaya. Hirie telah kembali ke masa jayanya, kekuatan yang sama yang pernah ia miliki saat menghadapi Raja Iblis sebelumnya bersama pahlawan. Tetap saja, Hirie terus memperbesar kekuatannya. Begitu sudah cukup, ia menunjuk langsung ke Elva dan menyatakan bahwa ia akan menyelamatkannya. Ia merapalkan mantra yang disebut Freezing Sacred Stigmata, dan begitu saja, Elva kembali ke bentuk aslinya. Melihat ini, Hirie memberitahunya bahwa ia tidak lagi terikat dan ingin temannya melihat melampaui penyesalan kaum mereka. Saat ia mengingatkan Elva bahwa mereka pernah berteman, Elva menjadi emosional. Ia menyadari bahwa Hirie masih mengingat sesuatu dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena kebencian, dan karena para peri kalah perang melawan para elf, ia pergi ke para iblis. Pada saat itu, ia mudah terpengaruh oleh kata-kata mereka. Menguasai dirinya,
Selanjutnya, ia tiba-tiba melihat protagonis mendekatinya. Tepat saat keadaan tampak tenang, Elva tiba-tiba dihancurkan oleh munculnya iblis lain. Protagonis tertegun saat iblis yang baru muncul itu mengeluarkan tawa mengejek. Ia mencemooh, mengatakan bahwa Elva berakhir seperti ini setelah membuat kontrak dengan Raja Iblis sungguh menyedihkan. Ia mengatakan perasaan terbaik adalah melihat seseorang menggeliat kesakitan di bawah kakinya. Ia mengatakan ini sambil menginjak Elva yang sedang menderita. Iblis itu ternyata adalah salah satu dari 10 iblis Apru. Karena itu, Kyrie meledak dalam kemarahan, mengabaikannya. Apru menoleh ke Elva dan terus menghancurkannya di bawah kakinya. Ia berkomentar bahwa tidak hanya transformasi Elva tidak stabil, tetapi segel kontrak juga rusak. Sepertinya Elva tidak bisa menanganinya setelah semua. Kyrie menjadi lebih marah. Selanjutnya, ia mengaktifkan 2 mantra sihir. Pertama, ia menggunakan transfer sihir untuk menarik Elva dan protagonis dari bahaya. Kemudian ia melepaskan sihir api tingkat tertinggi, Karmic Inferno Annihilation. Sihir itu tingkat tinggi karena suatu alasan. Lebih dari setengah hutan terbakar. Sementara itu, Kyrie menggunakan kesempatan itu untuk mengatur napas. Begitu debu mereda, Apru muncul. Sama sekali tidak terluka setelah mantra tingkat tinggi itu. Ia bahkan mengeluh karena tiba-tiba diserang dan bahwa pakaiannya sekarang tertutup kotoran. Kyrie mengeluarkan keringat dingin melihat ini. Ia tidak pernah membayangkan mantra api terkuatnya tidak akan meninggalkan satu goresan pun. Apru menjadi marah dan meluncurkan dirinya ke depan. Kyrie bereaksi dengan menggunakan sihir penghalang. Segera, mereka dikelilingi dan ditutupi dengan batu-batu besar. Apru melihat upaya ini dan menyebutnya sia-sia. Ia kemudian meluncurkan beberapa pukulan yang menghancurkan batu-batu itu. Tanpa sadar, Kyrie baru saja memancingnya untuk mendekat. Sekarang Kyrie menggunakan sihir yang sama yang ia gunakan pada Elva untuk mencoba menghapus segel kontrak Raja Iblis dari Apru. Tetapi untuk beberapa alasan itu tidak berhasil. Apru mengakui upaya itu, tetapi menambahkan bahwa Kyrie jauh dari monster yang pernah ia miliki saat ia menjadi elf terkuat dan saji hebat. Setelah upaya gagal itu, kekuatan Kyrie mulai habis dengan cepat. Sementara itu, Apru menyebutnya mengecewakan. Bahkan jika Kyrie tidak sekuat sebelumnya, ia masih mengharapkan lebih. Hanya saja disayangkan bahwa kekuatan segel Kyrie hanya sementara, tapi itu tidak masalah karena Kyrie akan mati. Dengan senyum nakal, Apru memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang menarik tentang Elva. Sebelum Kyrie mati, rupanya itu ada hubungannya dengan saat Elva merangkak Raja Iblis untuk meminta bantuan. Elva ditanya apakah ia merasakan penyesalan dan penghinaan atas rekan-rekannya yang jatuh. Selain kemarahan di dalam dirinya, Apru bersikeras bahwa Elva harus membiarkan emosi gelap itu mengonsumsi dirinya. Hanya dengan begitu Raja Iblis akan senang dan memberinya kekuatan. Tapi sekarang Apru meledak dalam tawa, menyebut Elva sebodoh serangga. Raja Iblis hanya bermaksud menggunakan mereka sebagai pion. Karena para peri berjumlah banyak, mereka mudah dieksploitasi. Tidak heran para elf menggunakan mereka lagi dan lagi. Para peri hanyalah mudah dimanipulasi. Kyrie mengutuk Apru karena menggunakan temannya. Sebagai tanggapan, Apru memberitahu Kyrie bahwa ekspresi yang baru saja ia buat membuatnya ingin membunuhnya. Mendengar kata bunuh sudah cukup bagi protagonis untuk bersumpah bahwa ia akan membuat Apru berharap ia mati saat masih kecil. Melihat ekspresinya, iblis itu tertawa. Sambil dengan main-main menyiapkan serangannya, ia mengumumkan niatnya untuk membunuh dan bahkan mengizinkan Kyrie untuk berteriak. Dengan itu, ia meluncurkan beberapa tinju ledakan iblis tanpa menahan diri. Tapi protagonis ikut campur. Ia memblokir semua serangan, meninggalkan iblis itu tertegun. Di tengah kebingungannya, mata protagonis bersinar dengan niat membunuh saat ia mengaktifkan ninjutsu lain yang disebut Redirection. Dalam sekejap, iblis itu musnah. Sang protagonis menjelaskan bahwa Redirection adalah teknik taijutsu mendasar yang untuk sementara menyimpan kekuatan yang diterima di dalam tubuh sebelum melepaskannya. Sementara itu, Kyrie menonton dengan kagum. Pada saat yang sama, protagonis merenungkan dirinya sendiri. Membunuh selalu menjadi segalanya baginya, bahkan alat untuk bertahan hidup. Ia bahkan telah membunuh emosinya sendiri hanya karena itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup sebagai ninja. Tapi sekarang ia merasakan emosi aneh lainnya. Berbeda dari saat ketika ia ingin melindungi Kyrie. Mungkin itu karena ia pernah berada di posisi yang sama dengan Elva. Sang protagonis menyadari dengan air mata di matanya bahwa ia mengalami emosi manusia lagi. Kasih sayang, belas kasihan, kesedihan, dan duka semuanya kembali sekaligus. Sementara itu, iblis itu berjuang untuk bergerak. Ia bertanya-tanya teknik macam apa yang protagonis gunakan, mengingat ia seharusnya dilindungi oleh segel kontrak Raja Iblis. Berbicara tentang segel kontrak Raja Iblis, Kyrie mulai berpikir. Ia percaya ninjutsu protagonis berasal dari dimensi lain, dan mungkin ini memungkinkan tekniknya untuk mengabaikan pertahanan kontrak tersebut. Karena serangan sebelumnya gagal, ia menyadari dengan terkejut bahwa ninjutsu protagonis mungkin adalah lawan alami dan terbaik melawan iblis. Iblis itu tampaknya berpikir sama sambil berkomentar bahwa itu tidak buruk. Ia kemudian menggunakan mantra pemulihan untuk meregenerasi seluruh tubuhnya. Membuat ekspresi jatuh cinta, ia mengungkapkan minat pada protagonis. Ia berkomentar tentang matanya yang mengatakan bahwa ia telah membunuh banyak orang. Selain itu, mereka mengungkapkan kesedihan, keputusasaan, kesepian, dan kebencian. Pada dasarnya semua emosi gelap. Semua atribut ini sempurna untuk menjadi iblis. Ia menyatakan bahwa protagonis ditakdirkan untuk berada di pihak mereka dan menawarkan undangan untuk bergabung dengan mereka agar mereka dapat menguasai dunia bersama-sama. Kotaro berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini sama seperti di bumi di mana yang kuat
terus mencoba mendominasi yang lemah. Sebenarnya, ia sudah muak. Jadi, sebagai tanggapan atas undangannya, ia menjulurkan lidahnya, menunjukkan bahwa ia tidak tertarik. Melihat ini, iblis itu meledak dalam tawa. Ia kemudian mengaktifkan kekuatan penuhnya dan otot-ototnya tumbuh secara masif. Ia bermaksud untuk sebagian protagonis agar ia bisa membawanya ke para iblis. Kyrie mulai panik melihat ini. Rupanya, baru sekarang ia menyadari bahwa iblis yang mereka hadapi adalah salah satu dari 10 iblis. Saat iblis itu bergerak untuk menyerang, Kyrie berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa kuat protagonis, pasti ada batas untuk apa yang bisa ia tangani. Karena itu, ia berteriak dan menyuruhnya lari. Tapi protagonis begitu kuat sehingga ia dengan mudah menghentikan serangan kekuatan penuh iblis itu. Tanah retak di bawah kakinya. Sekarang iblis itu terkejut dan tidak percaya untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, protagonis menggunakan redirection dan iblis itu meledak menjadi potongan-potongan. Melihat ini, mulut Kyrie terbuka lebar karena tidak percaya. Gelombang kelelahan melanda protagonis dan Kyrie dengan cepat bergerak untuk menangkapnya sebelum ia jatuh. Ia berterima kasih padanya karena menyelamatkan mereka dan meyakinkannya bahwa ia bisa beristirahat sekarang. Dengan itu, sang protagonis jatuh tertidur. Menonton ini, Elva tertawa lemah. Ia berkomentar tentang kekuatan luar biasa protagonis. Untuk memusnahkan salah satu dari 10 iblis dengan satu gerakan adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Kyrie terkejut bahwa Elva masih hidup dan ingin menyembuhkannya. Tapi Elva mengatakan padanya tidak perlu. Sekarang setelah ia kehilangan kontrak Raja Iblis, tubuhnya secara alami akan membusuk. Dalam momen refleksi, ia menyadari bahwa ia melakukan kesalahan yang sama seperti kaumnya. Ia terlalu serakah dan mencoba mendapatkan lebih dari yang layak ia dapatkan. Sekarang ia bersikeras agar Kyrie segera pergi karena ia dan Apru gagal. Raja Iblis akan mengirim lebih banyak iblis dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan protagonis. Selain itu, ia memberi Kyrie hadiah perpisahan. Hadiah itu adalah peralatan serang yang disebut Fairy Boots. Itu meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 3 kali dan dalam beberapa kasus bahkan memungkinkan levitasi untuk menghindari deteksi. Kyrie segera merasakan efek sepatu itu. Rasanya hampir seperti ia tidak berbobot. Elva juga menyarankan untuk menuju ke timur hutan jika Kyrie tidak punya tempat lain untuk pergi. Di luar pegunungan Warlord terletak Hydrat. Ini adalah satu-satunya tempat yang terus-menerus menolak invasi alam iblis. Ini pada dasarnya adalah benteng terakhir melawan para iblis, karena mereka selalu mencari orang kuat. Elva mulai mengatakan sesuatu tentang protagonis, tetapi Kyrie menyela kalimatnya, bersikeras bahwa ia memiliki ide yang salah. Ia menjelaskan bahwa protagonis menganggapnya sebagai teman, dan ia merasakan hal yang sama. Sama seperti mereka dulu lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu, Kyrie berjanji untuk mewujudkan impian masa kecil mereka dan menciptakan dunia yang damai bagi para peri dan elf. Ini membuat Elva merenungkan masa lalu. Di saat-saat terakhirnya, ia tersenyum dan menantikan hari di mana impian itu menjadi nyata. Begitu Elva hancur sepenuhnya, Kyrie dengan tenang menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Adegan berikutnya terjadi di tempat lain di dalam hutan. Fragmen Apru mendarat di tanah. Saat menyentuh tanah, ia beregenerasi sepenuhnya. Bahkan ia tidak bisa mempercayai bahwa ia selamat, tetapi ia kemudian menyadari itu berkat segel kontra Raja Iblis yang menyelamatkannya. Lebih buruk lagi, ia masih tidak bisa mengerti bagaimana protagonis berhasil menghentikan serangan terkuatnya dengan begitu mudah. Tapi, pada detik berikutnya, Raja Iblis berbicara, mengungkapkan kekecewaannya dan membuatnya panik. Ia segera memohon belas kasihan saat segel itu mulai mencekiknya. Raja Iblis menyatakan penyesalan karena menyelamatkannya setelah klannya dimusnahkan oleh manusia dan memberinya kekuatan. Saat segel itu mengencang, ia memohon Raja Iblis untuk kesempatan kedua. Namun, Raja Iblis sudah selesai dengan parah. Ogre menyebut mereka spesies yang lebih rendah dan bertanya-tanya mengapa ia pernah mengharapkan banyak darinya. Dan begitu saja, ia dicekik sampai mati. Sementara itu, iblis lain telah mengamati semua yang terjadi. Muncul dari pepohonan, Azeros, salah satu dari 10 iblis, berpikir mungkin sebaiknya ia mengambil kesempatan ini dan mengambil semua pujian. Di adegan berikutnya, Kyrie bisa melihat jalan di depan yang mengarah menuju Hydrat. Akhirnya, mereka tiba di tujuan mereka. Baru saat itulah ia akhirnya mengatur napas. Sementara itu, protagonis kita perlahan membuka matanya. Kyrie memberitahunya bahwa mereka telah tiba di pegunungan Warlord. Ia juga mengungkapkan bahwa ini adalah tempat yang sama di mana pahlawan sebelumnya bertarung melawan mantan Raja Iblis. Dan bahkan sekarang, pertempuran melawan para iblis terus berlanjut. Ibu kota kerajaan. Hydrat adalah satu-satunya tempat yang belum dipengaruhi oleh para iblis. Saat ia menjelaskan ini, ia berpikir tentang mantan rekannya dan menyadari bahwa protagonis kita adalah orang yang sangat mereka butuhkan. Ledakan meletus di medan perang dan lebih banyak iblis tiba-tiba muncul. Satu iblis bertanya-tanya dengan lantang mengapa. Tidak peduli berapa banyak musuh yang mereka bunuh, manusia terus berdatangan. Sebagai tanggapan, seorang ksatria manusia melangkah maju, mengatakan bahwa itu adalah kalimatnya. Di tengah pertempuran, seorang pendeta membantu dan menyembuhkan ksatria yang jatuh. Ksatria yang jatuh bersikeras mereka bertahan sedikit lebih lama, mengetahui bala bantuan akan segera tiba. Karena itu, iblis yang tersisa mengalihkan fokus mereka ke pendeta. Jika ia disingkirkan, tidak ada yang
yang bisa menyembuhkan para ksatria. Dalam sekejap, mereka diiris seperti mentega. Sosok yang bertanggung jawab tampaknya adalah bala bantuan yang dengan santai menaklukkan semua iblis sendirian. Kebetulan, ini adalah anggota kelompok Hyrie. Mera Barbados, seorang wanita binatang dan salah satu dari 4 pahlawan, mengeluh tentang bau para iblis, mengatakan ia tidak tahan. Ia bersumpah untuk membunuh setiap orang. Melihat ini, iblis dari sebelumnya mulai gemetar. Bukan karena ia adalah mantan pahlawan, tetapi karena aliasnya dikenal sebagai Dewi Perang. Dalam sekejap mata, Mera membunuh iblis yang tersisa, membuktikan bahwa namanya bukan delar kosong. Pada saat yang sama, Hyrie menuju dengan protagonis kita menuju kota. Sementara itu, Mera mencium bau darah. Baunya begitu kental sehingga ia mengakui belum pernah merasakan apapun seperti itu sebelumnya. Ini, hampir seolah-olah bau itu menempel pada jiwa seseorang. Karena itu, ia secara alami berasumsi sosok itu pasti iblis. Ia melompat dan muncul di depan Hyrie, menghentikan bilahnya inci jauhnya saat ia menyadari itu adalah dia. Mera mengungkapkan keterkejutan yang tulus, bertanya-tanya apa yang membawa Hyrie ke medan perang. Pada saat yang sama, Azarus muncul dari atas batu. Ia mengamati adegan itu, berkomentar bahwa ia benar. Hyrie benar-benar telah melarikan diri ke pegunungan Warlord dan protagonis kita bingung, ia berbalik ke arah Hyrie, jelas akan bertanya dari mana bayi ini berasal. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan pikiran itu, protagonis tiba-tiba menghilang, hanya untuk muncul kembali tepat di atas kepalanya, mencengkeram telinganya. Sayangnya baginya, ia tidak tahu bahwa telinga itu adalah salah satu titik paling sensitif miliknya. Sementara itu, protagonis benar-benar senang. Bagaimanapun, melihat manusia dengan telinga kucing adalah sesuatu yang langsung keluar dari fantasi. Sayangnya baginya, tumpangan tidak berlangsung lama. Mera dengan cepat menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tanah karena frustrasi murni. Saat ia menyatakan bahwa ia akan membunuhnya, Hyrie segera melompat masuk dan memohon padanya untuk berhenti. Tapi sebelum keadaan bisa meningkat lebih jauh, medan perang tiba-tiba meletus. Dengan banyak ledakan, menarik perhatian semua orang. Retakan menyebar di tanah, dan dari retakan itu, pilar-pilar besar mulai naik. Pilar yang terbuat seluruhnya dari tulang-tulang mereka yang gugur. Kelompok itu hanya bisa menatap dengan bingung saat struktur mengerikan itu terus naik. Tentu saja, ini semua adalah perbuatan Azarus. Ia dengan tenang menjelaskan bahwa pegunungan Warlord telah terkunci dalam perang selama bertahun-tahun, yang berarti ada puluhan ribu mayat yang terkubur di bawah medan perang, dan setiap satu dari mereka sekarang miliknya. Dengan itu, ia merapalkan mantra nekromansinya dan mengirim pilar-pilar mayat yang menjulang tinggi langsung ke arah Hyrie dan yang lainnya. Dewi Perang segera beraksi, mengiris pilar demi pilar sambil dengan keras mengekspresikan iritasinya terhadap iblis. Tapi bahkan setelah melepaskan salah satu serangan terkuatnya, itu masih belum cukup. Hyrie segera menyadari kebenaran yang menakutkan. Mungkin tidak ada akhir untuk hal-hal ini. Saat ia menebas gelombang kerangka lainnya, ia memberitahu Mera bahwa ia mencurigai iblis pasti mengendalikan mereka dari suatu tempat. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba membeku. Rasanya seperti seseorang baru saja menginjak ekornya. Dan berbicara tentang ekornya, ia segera menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan protagonis padanya. Sementara itu, protagonis hanya mengabaikannya sepenuhnya. Bahkan, ia tampaknya menganggap ekor berbulu itu sangat nyaman. Ini hanya membuat Mera semakin marah. Sekali lagi, ia menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tanah. Bersumpah bahwa kali ini ia pasti akan membunuhnya. Tapi Azarus telah menunggu pembukaan seperti ini. Memanfaatkan momen itu, ia meluncurkan serangan mendadak. Teknik tulangnya, yang disempurnakan selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menembus apapun. Dengan keyakinan mutlak, ia berteriak agar mereka mati. Sayangnya baginya, Mera menangkap baunya. Segera, dengan tatapan dingin, ia berkomentar bahwa iblis bodoh itu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Azarus hanya tertawa sebagai tanggapan dan bertanya mengapa ia terlihat sangat marah. Ia kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Para iblis telah mempermainkan mereka selama ini. Bagaimanapun, jika Raja Iblis benar-benar ingin menghancurkan Hidrat, ia bisa melenyapkannya dalam satu gerakan. Pernyataan itu saja cukup untuk mendorong sang dewi menjadi marah. Ia segera menerjang ke depan. Tapi yang membuatnya sangat terkejut, pedangnya hancur saat bertabrakan dengan serangan Azarus. Untuk sesaat, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dan tepat pada saat itu, protagonis tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, Mera menyadari sesuatu yang benar-benar mengerikan. Bau aneh yang ia perhatikan sebelumnya, yang ia asumsikan berasal dari Hyrie, tidak pernah berasal dari Hyrie sama sekali. Itu telah datang dari protagonis selama ini. Sementara itu, sang protagonis tampak benar-benar tidak terganggu. Sebaliknya, ia menemukan teknik mengendalikan mayat Azarus cukup menarik. Bagaimanapun, klan Fuma memiliki seni terlarang yang sangat mirip teknik yang dikenal sebagai pemanggilan dari dunia bawah. Sebelum melanjutkan, protagonis memberi kita konteks tentang ninjutsu klan Fuma. Di antara banyak klan ninja seperti Eiga, Koga, Saseki, Mochizuki, dan akhirnya Nagoro, tidak ada yang pernah berhasil mencapai alam tersembunyi. Namun, dengan terus-menerus mengembara di sepanjang perbatasan tipis antara hidup dan mati, seorang ninja dapat memperoleh kekuatan untuk berkomunikasi dengan yang mati. Tapi mendapatkan kemampuan ini tidak mudah untuk menguasai. Teknik seperti itu, seorang ninja harus menahan pelatihan gila, dan mereka yang berhasil sering menjadi monster dengan hak mereka sendiri. Singkatnya, ninjutsu
Jutsu klan Fuma dikatakan seluas roh orang mati itu sendiri. Dengan pemikiran ini, protagonis mulai memanggil jiwa-jiwa yang tertidur di medan perang. Membiarkan tetesan darahnya jatuh ke tanah, ia membentuk sumpah darah menuntut agar setiap jiwa yang mengembara bangkit. Inilah 12 seni terlarang dari klan Fuma. Darahnya bertindak sebagai gerbang, dan sosok yang ia panggil bangkit langsung dari dunia bawah. Melihat ini, Azarus mematung di tempat. Bria dan Hirie memasang ekspresi terkejut yang sama. Seolah-olah mereka sudah tahu siapa yang baru saja dipanggil oleh protagonis kita. Serangan Azra dengan panggilan misterius tersebut. Dan di saat itu, sementara semua orang tertegun dalam diam, mereka akhirnya menyadari identitas sosok yang dipanggil oleh protagonis kita. Orang itu adalah Survei, Raja Iblis terdahulu yang tewas lebih dari 100 tahun yang lalu. Tentu saja, siapapun yang menyaksikan ini akan mulai mempertanyakan realita itu sendiri. Bagaimanapun, lebih dari seabad lalu, Raja Iblis dikalahkan oleh tak lain adalah sebuah keajaiban. Dan kini, tanpa kehadiran pahlawan lama, Arslat, Mia mulai mengkhawatirkan hal terburuk. Namun, yang mengejutkan semua orang, Serf tiba-tiba berlutut di hadapan protagonis kita. Ia diam-diam menunggu instruksi tuannya. Protagonis kita hanya menatapnya, benar-benar bingung. Bahkan Dewi Perang pun dibuat kaget. Kirie sudah tahu potensi mengerikan. Di balik ninjutsu protagonis kita, tetapi membangkitkan Raja Iblis kembali ke kehidupan, dan memaksanya untuk patuh adalah sesuatu di level yang sama sekali berbeda. Bahkan Oz tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Lupakan soal menangkap sang bayi. Bayi ini adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Dengan pemikiran itu, Azarus bergerak. Ia melumpuhkan sang Raja Iblis dan melancarkan serangan menggunakan tulang-tulangnya yang tidak bisa dihancurkan. Sayangnya baginya, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Serf menghentikan serangan Azarus hanya dengan satu jari. Azarus membeku, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian Serf dengan santai menjentikan jarinya, menyebutnya menyebalkan. Dalam sekejap mata, Azarus terhapus dari eksistensi. Segel kontrak Raja Iblis yang dimaksudkan untuk mengendalikannya seketika menjadi tidak berarti. Kekuatan yang ditunjukkan membuktikan sesuatu yang mengerikan. Sungguh sebuah keajaiban bahwa sang pahlawan dan kelompoknya berhasil mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Kini, beralih ke arah tuannya, Survei dengan sabar menunggu perintah berikutnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita hanya bertepuk tangan seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat kembang api. Sementara itu, Kirie berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja ia saksikan. Salah satu dari 10 iblis terbunuh begitu saja. Lebih mengejutkan lagi, protagonis kita entah bagaimana mengubah mantan Raja Iblis menjadi bawahannya. Bria bereaksi dengan rasa tidak percaya yang mendalam, menuntut untuk mengetahui siapa sebenarnya bayi itu. Padahal, Kirie sebelumnya menyebutkan bahwa ia akan menemukan harapan terakhir dunia. Tentu saja, Mia mulai bertanya-tanya apakah bayi itulah yang dibicarakan oleh temannya. Sebagai tanggapan, Kirie mengonfirmasinya tanpa ragu. Dengan senyum cerah, ia dengan bangga menyatakan bahwa protagonis kita adalah harapan terakhir dunia. Untuk pertama kalinya, Mia benar-benar terdiam. Sementara itu, Serf diam-diam mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyapu medan perang. Ia dengan santai berkomentar bahwa meskipun ia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sejak kekalahannya, tidak ada yang tanpa berubah, termasuk Miria dan temannya. Dunia tetap sama persis. Mendengar itu, Mia seketika menjadi murka. Ia membalas dengan raungan, menyalahkan iblis sebagai akar penyebab segalanya dan bertanya apakah Serf benar-benar merasa berhak untuk terdengar. Kecewa. Setelah hening sejenak, Serf dengan tenang mengoreksinya. Menurutnya, manusialah penyebab sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa ras iblis telah ditekan selama berabad-abad dan dicap sebagai musuh karena alasan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan benar oleh siapapun. Akhirnya, ia hanya merasa lelah dengan sentimen tersebut. Dan takdir berkata lain, ia kebetulan terlahir sebagai iblis terkuat. Jadi, ia memilih untuk melawan. Tapi sekarang, semua itu tidak penting lagi. Mencoba menjelaskan hal-hal semacam itu di dunia yang penuh dengan orang bodoh adalah tindakan sia-sia. Sekarang, ia menganggap dirinya hanya akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai panggilan protagonis kita. Namun, yang mengejutkan semua orang, protagonis kita tiba-tiba mengucapkan kata-kata pertamanya. Lebih tepatnya, kalimat pertamanya. Ia memberitahu Serf bahwa ia bebas dan bahwa ia benci. Penindasan. Kata-kata itu membuat semua orang benar-benar terpana. Maria menatap bayi itu dengan ekspresi bingung sebelum menoleh ke Hirie, bertanya apa yang baru saja dikatakannya. Adapun Hirie, ia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Mendengar protagonis kita berbicara untuk pertama kalinya membuatnya dipenuhi sukacita, dan tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menggendongnya. Larut dalam pikirannya, ia mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama. Persis. Sementara itu, Serf meledak dalam tawa yang dalam dan tulus. Rupanya, selalu ada satu yang berbeda di setiap kelompok. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengulurkan tangan mungilnya ke depan. Serf tampak bingung sejenak sebelum diam-diam bertanya apakah sang anak ingin ia bergabung dengan mereka. Ekspresinya yang ceria memperjelas bahwa ia tidak keberatan sama sekali. Namun tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Sebelum siapapun bisa bereaksi, bumi terbelah dengan keras. Tangan-tangan raksasa muncul dari dalam tanah. Tangan-tangan besar itu naik tinggi di atas medan perang, membentang ke arah langit. Kelompok protagonis kita kini berdiri di telapak salah satu tangan raksasa tersebut. Sambil Hirie dengan cepat memeriksa keadaan sang bayi, Miria melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya apalagi yang mungkin terjadi kali ini. Sampai titik ini, hari ini sudah memberikan terlalu banyak kejutan. Survei, di sisi lain, hanya menyaksikan dalam diam. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di ujung
ujung setiap jari raksasa. Segera, kelompok itu menyadari kebenarannya. Mereka adalah iblis. Mia mendecakkan lidahnya dengan jijik, mengeluh tentang betapa ia membenci aroma iblis. Pada saat yang sama, ia merasakan kekuatan magis dari sang Raja Iblis baru. Bahkan ia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa ia akan sekuat ini. Sementara itu, Kyrie diam-diam menganalisis situasi. Munculnya 10 iblis hanya bisa berarti satu hal. Mereka bertekad untuk mengamankan protagonis kita. Tatapannya kemudian mendarat pada satu iblis tertentu yang membawa pedang besar. Entah mengapa, ia merasa sosok itu sangat familiar. Memecah keheningan yang tegang, salah satu iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia berkomentar bahwa protagonis kita yang membunuh iblis ke-10 dan ke-9 cukup mengesankan. Bagaimanapun, sudah puluhan tahun sejak ada kursi kosong di antara 10 iblis. Faktanya, Raja Iblis itu sendiri senang bahwa pengalih perhatian yang menarik telah muncul. Kemudian, Zenova, peringkat ketiga dari 10 iblis, melangkah maju dan menuntut agar kelompok itu menghibur mereka. Protagonis kita jelas tidak menyangka bala bantuan akan datang. Lebih buruk lagi, ia saat ini terlalu lemah bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Seperti biasa, Mia segera murka mendengar kata menghibur. Merasa dihina, ia mengepalkan tinjunya dan menyatakan bahwa ia akan membunuh Zenova terlebih dahulu. Namun saat ia mengatakan itu, sebuah mantra sihir dirapalkan. Dan begitu saja, Mia terkena serangan yang menghapus sebagian tubuhnya. Ia membeku karena terkejut. Iblis yang bertanggung jawab, The Popper, dengan mengejek menyuruhnya untuk pergi. Mereka tidak tertarik dengan ikan teri. Dengan murka, Mia menuntut untuk mengetahui sihir apa yang baru saja ia gunakan. Namun sebelum ia bisa bereaksi lagi, tubuhnya tiba-tiba membatu, terperangkap dalam apa yang tampak seperti mantra es. Iblis itu mengagumi. Hasilnya seperti sebuah karya seni. Ia bahkan menyarankan untuk menyimpan Bria sebagai karya seni lainnya. Sosok yang bertanggung jawab adalah Hildar, iblis peringkat ke-7. Sementara itu, Kyrie menyaksikan semuanya terungkap dengan terkejut. Ia berdiri mematung, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba, tangan raksasa menghantamnya, menjepitnya ke tanah. Akibatnya, ia kehilangan cengkeramannya pada protagonis kita. Iblis lain muncul di sampingnya bersama dengan makhluk familiar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai April, iblis ke-8, dan familiarnya bernama Galon. Dengan dingin, ia menyuruh Hyrie untuk tetap diam. Sementara itu, protagonis kita terguling di tanah dan mendarat di dekat Serf. Seperti biasa, mantan Raja Iblis itu diam-diam mengamati situasi. Sosok lain tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Serf menyadarinya seketika dan memblokir serangan itu dengan satu tangan. Kilatan pengenalan muncul di matanya. Ia segera menyadari siapa penyerang itu. Ia mengejutkan semua orang. Sosok yang menyerang mereka tidak lain adalah mantan pahlawan Arlak, orang yang sama yang mengalahkan Raja Iblis sejak lama. Melihat ini, Kyrie menggumamkan namanya dengan tidak percaya. Ia bahkan tidak bisa memahami bagaimana sang pahlawan akhirnya menjadi iblis. Tepat pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari robekan ruang, menarik perhatian Serf. Melangkah keluar dari distorsi itu adalah Raja Iblis saat ini, Jura. Ia dengan santai menyapa Serf seolah-olah mereka berdua sudah saling mengenal sejak lama. Serf terkejut. Untuk sesaat, ia gagal merasakan kehadiran Jura. Sementara itu, Jura tiba-tiba meminta maaf karena telah menyentuhnya. Ia dengan santai menjelaskan bahwa kekuatan sihirnya begitu luar biasa sehingga apapun yang disentuhnya cenderung hancur. Namun karena Serf pernah menjadi Raja Iblis, ia berasumsi Serf akan mampu menanganinya. Ekspresi Serf menegang. Tempat di mana Jura menyentuhnya tiba-tiba berubah bentuk, terpelintir menjadi sesuatu yang mengerikan. Menyaksikan dari samping, Kyrie merasakan rasa takut yang mendalam. Pada tingkat ini, semua orang akan mati. Meskipun Serf berada di pihak mereka, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang melawan Raja Iblis saat ini. Jadi, ia sampai pada kesimpulan yang menyakitkan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menyelamatkan protagonis kita. Tepat pada saat itu, Serf tiba-tiba melompat ke udara, mengumpulkan energi magis dalam jumlah yang sangat besar. Saat di udara, ia merapalkan berbagai mantra elemen tingkat tertinggi dan menggabungkannya menjadi satu serangan yang menghancurkan. Kyrie menyaksikan dengan terkejut. Bahkan di masa jayanya, ia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Saat ia merenungkan pertempuran Serf sebelumnya dengan Nazarus, sesuatu akhirnya muncul di benaknya. Ia teringat sesuatu yang dikatakan Serf 100 tahun yang lalu. Hal itu tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam narasi, tetapi penampilan ini membuatnya jelas dengan cara yang menyakitkan. Mungkin alasan sebenarnya Serf kalah saat itu adalah karena ia memang menginginkannya. Sama seperti Nia, Kyrie kini percaya kemenangan mereka saat itu murni karena keberuntungan. Serangan elemen gabungan menghantam medan perang, menghapus dan mengubah lanskap secara drastis. Namun yang mengejutkan Serf, Arslat dan Jura tetap berdiri. Mereka tidak hanya hidup, mereka hampir tidak menerima goresan sedikit pun. Melihat ekspresi terkejut Serf, Jura dengan tenang mengakui kekuatannya. Namun, ia kemudian mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Serf, ia tidak akan pernah bisa melukainya karena Jura bukan lagi sekadar iblis. Ia adalah makhluk yang melampaui iblis. Dengan kata lain, Jura adalah dewa iblis, dan sebagai hasilnya, tidak ada serangan sihir yang bisa melukainya. Kyrie seketika memahami apa artinya itu. Satu-satunya orang yang mungkin bisa melawan Raja Iblis saat ini adalah protagonis kita. Dalam keputusasaan, ia memanggilnya. Kelelahan, sang bayi berjuang untuk bergerak, frustrasi dengan kelemahan tubuhnya saat ini. Kyrie seolah membaca pikirannya. Ia berhenti sejenak sebelum menunjukkan senyum tipis. Pada saat yang sama, ia memberitahunya untuk tidak melupakan emosi yang ia rasakan tadi. Protagonis kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia mengatakan ini. Namun bagaimana
Bagaimanapun, Kyrie dengan cepat menyusun rencana. Mengetahui bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kesempatan sekecil apapun melawan Raja Iblis, ia memutuskan untuk menyelamatkannya, bahkan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Ia merapalkan mantra kilat, menciptakan ledakan, cahaya yang membutakan yang untuk sementara membutakan Jura. Kemudian ia berteriak, memerintahkan Seraph untuk melarikan diri bersama protagonis kita. Ia percaya bahwa bayi itu tidak hanya bisa menghentikan Raja Iblis, tetapi ia juga akan mengubah dunia mereka. Tanpa ragu, Seraph meraih sang bayi, sayap gelap muncul dari punggungnya. Dalam sekejap mata, ia melesat ke langit dan menghilang dengan kecepatan suara. Sesaat setelah mereka pergi, salah satu iblis mengeluh dengan keras. Ia mengungkapkan ketidakpuasannya dengan berkata, Seraph dan bayi itu lari sebelum aku sempat bermain. Dia adalah iblis ke-6, Ramgress. Sementara itu, iblis ke-5, Ignis, membual tentang kecepatannya yang luar biasa, mengklaim bahwa menangkap protagonis kita seharusnya menjadi bagiannya. Namun sebelum ia bisa bergerak, Jura memerintahkannya untuk menunggu. Raja Iblis itu, dengan tenang mengungkapkan rencananya. Ia bermaksud memancing protagonis kita ke pihak iblis dengan menggunakan Hyrie dan Mia sebagai umpan. Mempertimbangkan bahwa 10 iblis sekarang memiliki kursi kosong, mengubah mereka menjadi alat bukanlah ide yang buruk. Iblis lain tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jelas terkesan dengan kecerdasan Raja Iblis. Ini adalah iblis pertama. Mengejutkannya, itu adalah seekor Slime. Ya, makhluk yang sering dianggap sebagai monster terlemah memegang peringkat tertinggi di antara 10 iblis. Dan mungkin dia juga yang terkuat dari mereka semua. Adegan berpindah ke protagonis kita dan Seraph. Setelah pelarian mereka, protagonis kita perlahan terbangun dan menyadari bahwa mereka terbang melintasi langit. Seperti biasa, ia bereaksi dengan kegembiraan murni. Seraph menyadari seketika bahwa sang bayi sudah bangun. Kotaro menatap pemandangan yang tak berujung dengan kagum, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di bawah mereka. Sebaliknya, mantan Raja Iblis itu tidak tampak terkesan sama sekali. Namun, protagonis kita dengan penasaran bertanya seberapa jauh dunia ini membentang dan apa yang ada di balik cakrawala. Survei mengerti rasa penasaran itu. Bagaimanapun, sang anak masih bayi, tapi ia dengan santai menanggapi bahwa dunia ini sebenarnya cukup membosankan. Kotaro segera memprotes. Ia berkata ia tidak mengerti apa yang dimaksud Seraph karena baginya semuanya terasa mengasyikkan. Lebih penting lagi, ia bebas. Mendengarkan dengan cermat cara Kotaro berbicara dan mengingat teknik misterius yang melampaui hukum alam dunia mereka, Seraph sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Protagonis kita pasti seseorang dari dimensi lain. Bahkan setelah mati selama lebih dari 100 tahun, pikiran Seraph tetap sangat tajam. Dengan kesadaran itu, ia memutuskan untuk memberitahu sang bocah lebih banyak tentang dunia mereka. Ia menjelaskan bahwa di balik cakrawala terletak sarang naga, sebuah pulau langit terapung yang begitu berbahaya sehingga bahkan iblis pun enggan mendekatinya. Di bawah dunia, di sisi lain, terletak jurang maut, kedalaman misterius yang konon berisi peralatan legendaris, harta karun kuno, dan makhluk menakutkan yang tidur dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang bisa mengonfirmasi rumor ini karena setiap orang yang memasuki jurang maut tidak pernah kembali. Seraph juga menyebutkan keberadaan pohon dunia, sebuah pohon kolosal yang membentang jauh ke langit. Sejujurnya, dunia ini begitu luas sehingga Seraph sendiri belum pernah berhasil menjelajahi semuanya. Mengenai kemana mereka akan pergi sekarang, Seraph mengungkapkan tujuan mereka. Ia membawa Kotaro ke menara waktu. Di dalam menara itu, waktu itu sendiri bisa dimanipulasi. Ia memilih tempat itu karena kelemahan Kotaro saat ini. Kotaro segera mengerti apa yang dimaksud Seraph. Batasan terbesarnya saat ini adalah tubuhnya. Menjadi serius sejenak, sang bayi mengakui bahwa ia merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Hyrie dan Maria. Namun, ia dengan percaya diri menambahkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Seraph secara alami bertanya apa yang ia maksud, berasumsi bahwa kedua wanita itu pasti sudah mati. Kotaro menggelengkan kepalanya. Ia mengungkapkan bahwa ia mendengar seluruh percakapan iblis sebelum melarikan diri. Survei mengangguk setuju, jelas terkesan. Setelah terbang lebih lama, mereka akhirnya tiba di sebuah menara yang melayang tinggi di langit. Seraph mendarat dengan lembut di pintu masuk. Ia kemudian memberitahu Kotaro bahwa hanya sampai disinilah ia bisa pergi. Penasaran, Kotaro bertanya apa yang direncanakan Seraph sekarang. Saat sang bayi memanggilnya Raja Iblis, wajah Seraph menunjukkan sedikit rasa malu yang langka. Memalingkan wajahnya sedikit, ia mengakui sesuatu yang tidak terduga. Ia mengatakan bahwa ia telah dipengaruhi oleh Kotaro. Oleh karena itu, ia meminta sang bocah untuk berhenti memanggilnya Raja Iblis. Ia mulai membenci gagasan tentang dominasi. Mulai sekarang, ia lebih suka dipanggil hanya dengan namanya. Dengan mengatakan itu, Seraph melebarkan sayapnya dan bersiap untuk pergi. Kotaro dengan senang hati melambaikan tangan perpisahan, berteriak bahwa Seraph harus membawanya terbang lagi kapanpun mereka bertemu lain kali. Saat itu juga, sosok misterius muncul di belakangnya. Pria itu tampak terkejut melihat Seraph bertindak begitu berbeda dari Raja Iblis yang pernah ia kenal. Jelas bahwa protagonis kita telah mengubahnya. Sosok itu dengan tenang mencatat bahwa ia telah mengamati semuanya dari dalam menara. Ia kemudian mengundang Kotaro untuk masuk. Hanya saat itulah terungkap. Sosok misterius itu adalah Bot, salah satu dari 4 pahlawan besar. Informasi tentang menara waktu akhirnya terungkap. Awalnya, menara itu tidak terletak di langit. Di masa lalu, banyak orang melakukan perjalanan ke tempat ini untuk satu alasan, untuk mendapatkan kembali masa muda mereka. Karena itu, kekacauan segera menyusul. Orang-orang mulai saling membunuh, meluncurkan invasi, dan bahkan memulai perang hanya untuk merebut kendali atas menara. Untuk menghentikan pertumpahan darah, Bot mengangkat seluruh menara ke langit dan menjadi penjaganya. Sambil menjelaskan semua ini, protagonis kita hanya berdiri di sana menatapnya sepanjang waktu. Bot terus berbicara, mengungkapkan bahwa ia diberi tugas ini oleh pahlawan Archlat setelah Raja Iblis dikalahkan. Karena Bot tidak memiliki umur alami, ia
Ia adalah makhluk yang sempurna untuk menjaga menara selamanya. Namun di saat berikutnya, ia menyadari sesuatu. Protagonis kita sama sekali tidak mendengarkan. Kotaro, melihat bot untuk pertama kalinya, berasumsi bahwa sosok aneh itu hanya mengenakan topi logam yang aneh di atas kepalanya. Kesal, bot memukulnya dan dengan marah menjelaskan bahwa ini adalah wajah aslinya. Akhirnya, ia memperkenalkan dirinya dengan benar. Namanya adalah B28, Administrator Menara Waktu. Ia juga memperjelas bahwa ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan santai. Karena itu, protagonis kita bertanya apa yang perlu ia lakukan untuk bisa masuk. B28 menjawab bahwa itu tergantung padanya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, protagonis kita entah bagaimana memanjat ke atas kepala logam robot itu dan mulai mengganggunya lagi. Kemudian, Kotaro akhirnya dibawa ke dalam menara. Melihat sekeliling, ia bertanya kepada B28 mengapa semua yang ada di dalam benar-benar gelap gulita. Alih-alih memberikan penjelasan, robot itu hanya mendoakan keberuntungannya. Saat pintu tertutup di belakangnya, lingkaran sihir muncul di bawah kaki Kotaro. Sebelum ia bisa memproses apa yang terjadi, cahaya yang menyilaukan meletus. Dan begitu saja, ia dikirim ke masa lalu. Protagonis kita segera mengenali momen itu. Ini adalah hari yang ia ingat dengan sangat baik. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat ekspresinya menjadi serius. Itu adalah hari yang dimaksudkan untuk menentukan Fumotaro berikutnya, pemimpin klan Fuma. Setelah pertumpahan darah yang brutal, hanya 2 peserta yang tersisa. Siapapun yang selamat dari pertempuran terakhir ini akan secara otomatis menjadi pemimpin klan berikutnya. Saat itu, protagonis kita menyerah. Peserta wanita yang berdiri di depannya menuntut untuk mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Sebagai tanggapan, ia hanya mengatakan kepadanya bahwa dialah satu-satunya orang yang tidak pernah bisa ia bunuh. Awalnya, kedengarannya mungkin ia lebih kuat darinya, tetapi kebenarannya jauh lebih sederhana. Protagonis kita hanya bersikap penuh belas kasih. Lalu tiba-tiba, ia menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di belakangnya, memancarkan niat membunuh yang murni. Namun protagonis kita bereaksi segera. Pada akhirnya, ia membunuhnya. Mengejutkannya, gadis itu tidak menunjukkan penyesalan. Bingung, protagonis kita bertanya mengapa ia melakukannya. Ia dengan tenang mengingatkannya akan kebenaran. Mereka berdua adalah ninja, pedang tanpa nama yang ada hanya untuk membunuh. Mereka yang tidak bisa membunuh pada akhirnya akan mati sendiri. Namun, ia mengakui sesuatu yang aneh. Orang yang paling sedikit membunuh, yang hatinya tetap tidak tersentuh oleh pembunuhan, sebenarnya adalah yang terkuat dari mereka semua. Ia juga mengaku bahwa ia telah dipengaruhi olehnya. Untuk waktu yang lama, ia diam-diam memimpikan untuk menjadi bebas. Dengan kata lain, protagonis kita tanpa sadar telah membunuh gadis yang ia cintai. Sungguh kehidupan yang tragis. Bahkan sekarang, Kotaro mengakui ia tidak pernah melupakan impian yang pernah mereka bagi. Tapi di suatu tempat, ia meninggalkannya. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia percaya itu mustahil untuk dicapai. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kali ini, ia bersumpah. Ia akan mencapai kebebasan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka berdua. Adegan kemudian beralih kembali ke masa sekarang. B28 berjalan ke dalam ruangan dengan jelas terkesan. Ia menjelaskan bahwa kehidupan itu sendiri adalah pertempuran melawan keputusasaan. Mereka yang dihancurkan olehnya akan ditelan oleh kegelapan. Tapi mereka yang menghadapi luka terdalam mereka dan mengatasinya adalah mereka yang pantas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Itulah tujuan sebenarnya dari Menara Waktu. Menara itu dirancang hanya untuk mereka yang bisa menghadapi dan mengatasi luka terbesar mereka. Saat cahaya memudar, protagonis kita berdiri di sana sekali lagi, kini dengan tubuh kuatnya yang telah pulih sepenuhnya. B28 mengangguk setuju dan berkomentar bahwa hasil ini sudah diharapkan. Bagaimanapun, ia adalah seseorang yang secara pribadi diakui oleh Hirie. Protagonis kita hanya mengangguk. Kemudian dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengatakan siap untuk pergi menyelamatkan